bahwasannya teknologi itu adalah sihir, itu masuk di akal banget. Dan itu teknologi sekarang membuat apa ya, kalau kita nggak bisa kontrol itu teknologi, hilang iman kita, serius, bisa sangat hilang. Oh, bisa hilang akhlak, hilang adab, semua karena kecanggihan teknologi. Sekarang lo ngelihat orang kecelakaan, bukan ditolong tapi di kamera. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber yang biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit menghapus dosa, menambah pahala. Sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video. Di situ ada link, ya, kalian cek aja itu link, ada link channel MPR, terus link Tokopedia untuk merchandise Babe Aldo Shop. Oke guys, sekarang masuk ke konten kita. Salah satu yang menjadi concern kita ya sebagai umat beragama, khususnya Islam atau apapun umat beragama di Indonesia ini, ya, itu adalah tentang Dajjal, atau kalau dari saudara-saudara kita yang Nasrani, yang Kristen itu mengatakan antikris. Ya, nah ini ada satu penjabaran dari salah satu ustadz atau ulama di Malaysia. Gue nggak tahu namanya siapa, tapi menarik untuk kita simak guys. Ya, menarik, sangat menarik untuk kita simak ini. Apa ya? Bahwasannya Dajjal itu udah ada dari zaman Nabi Nuh, ada kemungkinan dari zaman Nabi Nuh. Nah, jadi insya Allah kita simak sama-sama ini ya guys. Udah seminggu gua nggak konten karena kemarin kena strike. Doain aja ya, aman-aman terus ini channel. Ya, jangan lupa apa namanya channel Babe Aldo Suara Kebenaran itu di subscribe itu. Jaga-jaga kalau channel ini ada apa-apa gitu. Oke, ini kita dengerin dulu penjelasan siapapun nama ustadznya, lebih keren nih. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman Nabi Adam nak pergi ke Nabi Nuh dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Beza zaman 1600. Ya, di situ ada backsound lagu dan ini dijelaskan beda zaman dari Nabi Adam ke Nabi Nuh itu 1600 tahun atau. Dan zaman Nabi Adam nak pergi ke Nabi Nuh dalam kitab Bidayah wa Nihayah. Beza zaman 1600. Beda dari zaman itu Bidayah wa Nihayah itu kalau nggak salah Imam Ghazali itu 1600 tahun. Dalam tempoh 1600 tahun tuan-tuan boleh tengok dalam tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahawa antara zaman yang paling canggih di dunia adalah zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi di zaman Nabi Nuh itu di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dikatakan bahwasanya zaman itu adalah zaman yang paling canggih. Ya, orang-orang teknologinya canggih di zaman Nabi Nuh itu.
Ya, memang ada beberapa bukti peninggalan ya. Di luar sana ada penganut teori konspirasi itu yang mengatakan ada zaman yang jauh lebih canggih dari zaman kita sekarang. Tapi kita nggak mau bahas kecanggihannya di sini. Kita lihat nih penjelasan beliau nih. 1600 tahun hidup long lasting, long ranger, long lasting. Umur paling panjang zaman Nabi Nuh. Di zaman Nabi Nuh itu umur paling panjang, long lasting, long ranger. Tahan lama, ya. Paling lama umurnya dan paling jauh perjalanannya. 950 tahun. Zaman 1600 tahun tuan-tuan, umat yang ikut Nabi just only 83 packs of person only. Tuan-tuan bayang 1600 tahun yang ikut cuma 83 orang. Dakwah segitu lamanya itu yang ikut cuma 83 orang. Followernya cuma 83 orang. 1600 tahun punya dakwah. Zaman Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. 950 tahun ni dakwah 83 orang yang mai kuliah. 950 tahun dakwah cuma 83 orang aja followernya. Pengikutnya cuma 83 orang. Itu kalau kita punya akun medsos nih ya, follower cuma 83 orang. Aduh, luar biasa Nabi Nuh alaihissalam. Ui, kita tak boleh bayang macam mana perasaan Nabi Nuh. Mengajak 950 tahun, budak 83 orang masuk Islam. Cuma 83 orang yang ikut jalan Islam. Dakwahnya 950 tahun. Simi dan subhanallah. Dan ketika itulah tuan-tuan, Nabi Nuh, tuan-tuan, saudara Nabi Muhammad adalah senior nombor 1 Rasul Ulul Azmi. Dan Nabi Nuh adalah senior nomor 1 Rasul Ulul Azmi alaihi wassalatu wassalam. Dari semua Rasul dan Nabi kita Muhammad SAW adalah penutup para anbiya ur Rasul. Rasul Ulul Azmi, iaitu umat yang Nabi yang paling hebat cabarannya, asyadul bala. Nabi yang paling hebat, asyadul bala, ujiannya. 950 tahun cuma 83 yang ikut. Sebab apa tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Sebab zaman Nabi Nuh adalah umat dia musuh. Nabi Ibrahim lawan Namrud, Nabi Musa lawan Fir'aun, Qarun, Nabi Isa lawan Herodes, Sanhedrin, Nabi Muhammad lawan Quraisy, Yahudi. Nabi Nuh tidak ada tokoh, tapi dia ada umat yang ketegak, yang biadab, yang kurang ajar. Nabi Nuh alaihissalam itu melawan seluruh umat. Nggak ada tokoh di situ, sama semua. Bahkan bininya sendiri dan anaknya sendiri. Bini dan anaknya sendiri. Luar biasa. Berdepan dengan semua umat. Hanya 83 orang yang follow Nabi. Okay, kajian ulama mengatakan kenapa umat Nabi Nuh ni memulakan episod penderhakaan, kemusyrikan, kesyirikan dan episod sihir pertama, berhala pertama berlaku zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi ini kita mau dijelaskan sama beliau kenapa di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu mulai perlawanan, kesyirikan, bahkan berhala pertama itu di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa? Ada 5 berhala yang dicipta permulaan di atas muka bumi oleh umat Nabi Nuh. Daripada berhala ni tuan-tuan, diciptalah sihir demi sihir. Maka zaman tu tuan-tuan, sihir zaman Nabi Allah Nuh alaihissalam tuan-tuan mencipta teknologi. Memang teknologi itu sihir. Ya, handphone kita ini kayak sihir kan nggak nampak tapi bisa terkonek. Jadi bagi orang yang belum tahu, belum nyampe, itu dianggap halu, dianggap ini kalian open minded ya, gitu. Artinya teknologi itulah sihir itu, bukan yang macam-macam ya. Teknologi itu sihir. Tuan-tuan,
dalam catatan rekod oleh Fir'aun. Tuan-tuan boleh Google. Rasanya benda ni ada dalam Google. Saya pun tak pasti. Rasanya ada. Tapi catatan kajian saja tuan-tuan. Kalau tuan-tuan cek dalam catatan Fir'aun Khufu, dalam piramid Ini ada catatan-catatan ya. Catatan Fir'aun Khufu kata beliau ya. Catatan-catatan dalam piramid. ni dituliskan tuan-tuan, kalau tuan-tuan search aeroplane inside pyramid. Aeroplane inside pyramid. Itu ada gambar kayak pesawat, ya pesawat, ada benda-benda begitu. Itu dalam piramid itu. Nah, gimana zaman itu? Berarti sudah ada dong pesawat. Nih, sudah ada pesawat tuh atau benda terbang. Kita merasa canggih dengan zaman kita. No, di zaman Nabi Nuh ternyata sudah ada. Ini di dalam Fir'aun, piramidnya Fir'aun nih. Kapal terbang dalam piramid. Logik tak? Tak logik. Tapi Islam bukan agama logik. Iya. Nggak logik itu nggak masuk akal. Ya, masa iya di zaman piramid itu sudah ada pesawat terbang yang digambar. Nggak logik kan? Tapi Islam bukan agama logik. Ya, Islam agama iman. Nah, memang kadang-kadang kita ini bukan tak logik sebenarnya. Otak kita aja belum nyampe. Gue masih ingat itu awal-awal pandemi itu ya. Gue bersuara lantang tentang itu. Gue dianggap halu. Tak logik, nggak masuk akal. Babe itu nggak masuk akal. Tapi ya itulah, Islam bukan agama masuk akal aja. Islam itu agama iman. Nak bagi tahu tuan-tuan, teknologi zaman Nabi Nuh ni dah mencakar, mencabar dan melebihi zaman kita. Ya, teknologi zaman Nabi Nuh itu jauh lebih canggih dibanding zaman kita sekarang ini. Sebab tu dikatakan tuan-tuan, antara pendapat, walaupun tidak ada hadis, antara pandangan UFO pernah wujud zaman Nabi Allah. Saya viral pula ya. Ini itu gambar-gambarnya guys. Udah ada gambar teknologi di situ. Pernah wujud zaman tu. Disebut tuan-tuan ni, aeroplane inside pyramid. Tuan-tuan cek. Iya, aeroplane inside pyramid. Coba teman-teman cek. Ini Ustaz keren nih. Kita akan mencoba mencari ulama-ulama yang terus mengingatkan kita tentang bahaya akhir zaman ini. Supaya akal kita kebuka. Open mind kita. Kita harus nerima. Yang tulis catatan ni adalah Fir'aun Khufu pada catatan 2406 sebelum Masehi. 2406 sebelum Masehi, Fir'aun Khufu itu udah mencatat bahwasannya ada aeroplane, ada pesawat. Fir'aun yang tulis catatan ni, dia menerima fakta bahawa zaman Nabi Nuh dah ada teknologi. Dia menerima bahwasannya di zaman Nabi Nuh faktanya adalah sudah ada teknologi. Jawapannya, kenapa umat Nabi Nuh hancur, rosak, hanyut, larut, tak ada akidah, meninggalkan Nabi, mencabarkan Nabi? Sebab zaman tu zaman yang canggih teknologi. Semakin canggih teknologi, manusia semakin nilai hilang Tuhan dia. Sepakat yang itu, Ustaz. Sangat sepakat. Makin canggih teknologi, nilai kemanusiaan itu makin turun. Dan nilai kemanusiaan itu terletak pada mana? Iman. Orang sekarang ini makin canggih teknologi. Ya. Orang kehilangan handphone, kehilangan... Pokoknya teknologinya ini, benda ini aja nih. Ini lu kehilangan ini muka udah kelipat-lipat. Data semua di sini. Ya termasuk gue, termasuk kalian. Tapi mudah-mudahan jangan sampai hilang iman. Kita kadang-kadang, ya Allah, sholat Jumat masih ngobrol di sini, masih ngeliat ini. Ya, makin tinggi nilai teknologi, makin rendah nilai kemanusiaan. Dan kemanusiaan itu nilainya adalah kita diciptakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai hamba Allah sebenarnya. Nah, teknologi inilah sihir yang membuat manusia itu jauh dari Allah. Dan itu zaman Nabi itu sudah terjadi. Alaihi salam. Maka terjawab signal dan key point saya bagi kenapa umat akhir zaman akan ikut dan sembah Dajjal. Sebab Dajjal datang bersama dengan teknologi, dan teknologi itu adalah sihir. Jadi dia udah dapat
dari penjelasan ini bahwasannya kenapa umat akhir zaman itu banyak yang ikut Dajjal, karena teknologi. Dajjal datang dengan teknologi itu sihir. Ini luar biasa nih. Dan itu kalian mau terima nggak terima itu hak kalian, sayang ya. Cuman kalau gue pribadi ngeliatnya, oh iya benar juga. Dulu kita masih kecil, kita di generasi gue ya, gue yang nggak mungkin lah kita ngikutin Dajjal, udah dikasih tahu ciri-cirinya sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tahu. Banyak ulama-ulama ngingetin Dajjal. Gimana caranya manusia lupa sama Dajjal? Teknologi ini sihir, dibuat lupa kita. Ya di handphone kita, di internet ini kalian dibuat lupa, bukan cuma lupa sama Dajjal, lupa sama semua. Bahkan kita nih ya di media sosial itu bisa mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan yang dekat. Kita kenal di media sosial, begitu ketemu tetap jauh kita. Kenapa? Masing-masing dengan handphonenya. Sihir, orangnya ada di depan. Hah? Ini sekarang kita lagi gunakan sihir mereka untuk kebaikan, insya Allah. Permulaan teknologi ini adalah pada zaman Nabi Nuh. Dan muslimin dan muslimat Allah, Nabi pertama yang cerita tentang umat, pada umat dia tentang Nabi, tentang Dajjal, anid Dajjal, al-andara liqaumihi anid Dajjal. Seorang Nabi yang mula-mula cerita tentang Dajjal kepada umat dia adalah Nabi Allah Nuh alaihissalam. Jadi Nabi yang pertama kali menceritakan tentang Dajjal juga Nabi Nuh alaihissalam. Jadi awal mula manusia ini dikenalkan dengan si Dajjal laknatullah alaih ini itu di zaman Nabi Nuh. Dan Dajjal itu datang dengan sihir yang menipu, yang kelihatan baik di mata manusia itu ternyata buruk di sisi Allah. Ya, baik di mata manusia di sisi Dajjal ini itu buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, jangan bayangin mata Allah kayak mata kita ya, jangan. Maka pandangan pertama mengatakan bahawa Dajjal adalah umat Nabi Nuh. Dan dia akan bawa teknologi itu pada akhir zaman ini. Dajjal itu termasuk umat Nabi Nuh dan dia akan bawa teknologi itu pada akhir zaman ini. Nah, ini zaman, gue ingat ya, ada perkataan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ngomong sama kedua putranya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Wahai anakku, aku akan beritahu kalian sesuatu, tapi jangan kasih tahu orang-orang ya, nanti abahmu dibilang gila. Akan datang satu zaman di mana manusia berbicara di masyrik bisa didengar dan dilihat di maghrib. Jangan kasih tahu orang. Dan itu sekarang sudah terjadi. Makanya open mind. Ya, dan kita harus aware ini. Lanjut. Tuan, ibu dan ayah, ini yang saya nak beritahu bahawa umat Nabi Allah Nuh alaihissalam adalah umat yang paling apa kita kata? Paling kurang ajar. Paling kurang ajar umat Nabi Nuh ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat Allah, kerosakan pertama sebab teknologi satu. Sepakat itu. Banyak sekarang nih kerusakan berkat teknologi ini. Istri ke suami, anak ke orang tua, gara-gara teknologi. Yang kedua, rosaknya bumi sebab apa? Sebab bumi berada dalam keadaan fatrah. Fatrah ni apa? Ketiadaan Nabi. Dia ada gap. Ya, nggak ada Nabi di sini. Tuan-tuan, Nabi Idris nak pergi ke Nabi Nuh, dia ada zaman yang bertindan. Bertindan ni maksudnya apa? Zaman tu ada banyak Nabi. Dan dia ada zaman yang terputus. Nabi Idris nak pergi ke Nabi Nuh, terputus. Terputus maksudnya apa? Nabi Idris wafat, tak ada Nabi. Tunggu baru pula Nabi Nuh. Ada zaman yang memang kekosongan Nabi, walaupun ajarannya masih ada ya. Siapa lagi? Nabi Musa nak pergi ke Nabi Isa 2500 tahun. 1500 tahun. Nabi Isa naik ke langit, terangkat 33 Masihi. Bila Nabi kita muncul? 570 Masihi.
Within 33 dengan 570 tahun. Yang ni kita bincang panjang dah. 500 tahun ni bumi tak ada Nabi. Jadi ada masa fitrah itu kekosongan waktu di antara pengutusan dua nabi. Ya, kalian paham ya? Waktu ni dah umat rosak. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu Muhammad. Dan sekali lagi tuan-tuan, zaman kita sudah berapa lama kita ketiadaan Nabi? Kalau nak kira Masihi, 2023 minus 570. Kalau kira Hijrah, 1444 minus 11 minus 11, sebab Nabi wafat 11 Hijrah. Jadi itulah tempoh ketiadaan Nabi, tuan-tuan, 1400 tahun. 1400 tahun kita ini kosong. Ajarannya ada. Makanya Alhamdulillah umat Nabi Muhammad SAW ini adalah ulama warasatul anbiya. Para ulama itulah penerusnya para nabi alaihimus salatu wassalam. Apa jadi? Umat rosak. Rosak oleh apa? Rosak oleh teknologi. Ustaz-ustaz bergaduh. Sebab apa? Zaman dulu Tok Guru mengajar, zaman dulu alim ulama mengajar, bergaduh dah. Khilaf ada, tapi tak bergaduh. Zaman dulu ada ikhtilaf ulama, perbedaan antara ulama, tidak bergaduh. Ada teknologi ini, dikit-dikit bergaduh. Bergaduh itu berantem. Zaman hari ini pasti apa bergaduh? Jadi teknologi itu, tuan-tuan, is in our hand, is in our heart, is in our mind. Nah, jadi teknologi itu, sihir teknologi itu udah di tangan kita, di hati kita, di pikiran kita. Serius, benar ini benar masuk di akal gitu. Kerusakan teknologi, apa kerusakan iman itu karena canggihnya teknologi. Kita yang menentukan baik buruk. We control. Gula, we control. Marah, we control. We use and we control as wise as possible. Ya mestinya kita marah, apa itu kita kontrol. Kita menjadi bijaksana, sebijaksana mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi bila anda yang lose control and uncontrolled, yang tu yang jadi hanyut. Umat Nabi Nuh, mereka tak mampu kontrol sebab teknologi canggih sangat sehingga akan menafikan ketuhanan. Maka Dajjal akan keluar dengan benda yang dia keluar pada awal zaman, dengan sihir. Sihir itu bahasa kitab, bahasa moden, teknologi. Nah, itu keren. Ini Ustadz keren banget nih. Ya, jadi masuk di akal, sangat masuk di akal penjelasan beliau. Mudah-mudahan ini bisa tayang. Ya, yang pertama. Yang kedua, ya benar ya, bahwasannya teknologi itu adalah sihir, itu masuk di akal banget. Dan itu teknologi sekarang membuat, apa ya, kalau kita nggak bisa kontrol ini teknologi, hilang iman kita. Serius. Bisa sangat hilang. Oh, bisa hilang akhlak, hilang adab, semua karena kecanggihan teknologi. Sekarang lo melihat orang kecelakaan, bukan ditolong, tapi di kamera. Sampai hantu jin, ya kalau bilang setan nanti salah lagi. Jin sekarang jadi konten, ya kan? Nah ini kalau kita bisa kontrol, kita gunakan teknologi ini untuk memanfaatkan keimanan kita, menambah keimanan kita, maka insya Allah kita nggak diperbudak oleh teknologi. Dan yang paling utama adalah mengingatkan tentang Dajjal. Dajjal itu jelas Nabi bilang, atau antikris itu jelas. Kitab-kitab suci juga menceritakan tentang Dajjal. Ya, nggak ada perbedaan antara agama Kristen sama Islam yang menerangkan tentang Dajjal atau antikris. Sama, kita sama-sama waspada itu. Nah itu datangnya dengan teknologi. Kenapa? Teknologi adalah sihir. Dan lo percaya nggak percaya, suka nggak suka, teknologi sekarang sudah menyihir kita, menyihir manusia, membuat manusia kehilangan rasa kemanusiaannya. Itu aja dari gue, open minded guys, prepare aja kita akan tetap berusaha untuk menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Makin rusak nih zaman. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys menurut kalian? Gimana? Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada Babe Roland.
Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Oh tahu, kerennya di depannya, terus dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gua badan-badan nggak enak, gua pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.